Ibu bumi, bapak langit, tanah ratu. Jadi kalau kita udah berbicara satu ibu bumi bapak langit, mau di mana? Di dunia ini semua punya tanah. Jadi ada tilu sapamolu, dua sakarupa, hijina eta keneh. Secara turun-temurun, nilai-nilai kearifan menjaga keselarasan alam dan lingkungan adalah bagian yang melekat dalam masyarakat adat Kasepuhan Sinaresmi. Para leluhur mewariskan kearifan dan pengetahuan yang sampai kini terus dijaga, dirawat, dan menjadi filosofi hidup. Begitupun dalam tradisi turun-temurun sistem pertanian yang mereka jalani. Mereka telah menghasilkan 68 jenis varietas padi unggul lokal terdiri dari padi huma dan padi sawah yang masih ada dan ditanam di wilayah Kasepuhan Sinaresmi. Adanya jadi Kasepuhan Sinaresmi itu tadi secara nomaden pindah ke Sinaresmi. Dulu namanya sebelum Sinaresmi itu Cikaret. Namanya Cikaret. Jadi dari Cikaret ke Sirnaresmi, Kasepuhannya ya, ke Sinaresmi. Terus sama Abah dirubah setelah Abah tahun 2002, tanggal 2 bulan 2 2002 jadi Sinar Resmi. Bahasa Sunda dari kata sirna itu sendiri sebetulnya tumaninah, betah. Jadi kerasan sebetulnya. Bahasa Sundanya tiis jeli herang mata, tapi kalau begitu dibawa ke bahasa umum sirna itu hilang. Jadi sama apa? Dipindah R-nya jadi sinar resmi. Berarti kalau sinar ya cahaya, resmi berarti cahaya yang resmi. Jadi ada tilu sapamolu, dua sakarupa, hijina eta keneh. Ibu bumi, bapak langit, tanah ratu. Jadi kalau kita udah berbicara satu ibu bumi, bapak langit, mau di mana? Di dunia ini semua punya tanah. Yang dinamakan kalau si Abah itu diakui sebagai ibu, bapak itu langit. Jadi tidak mungkin Abah menanam padi setahun 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Kalau sekarang dibilang ibu, ada nggak ibu melahirkan setahun 2 kali? Tidak ada. Ada nggak makhluk yang ada di muka bumi ini hidup 2 kali? Nggak ada. Cuma 1 kali. Dengan itulah jadi filosofi yang ada di Kasepuhan Sinaresmi itu sangat dijunjung tinggi. Artinya gini, kalau hukum adat itu ruh, jiwa, nyawa. Di Kasepuhan juga ada sara, ada nagara, ada mokaha. Sara itu agama, nagara pemerintah, mokaha itu ada tradisi. Tujuannya intinya harus menselaraskan antara hukum 3 tadi. Harus benar kata hukum agama, harus benar kata hukum negara, pemerintah, harus benar secara hukum adat tradisi, hukum adat. Itu jadi itu 3 elemen itu tidak bisa diputus, itu harus bersatu. Untuk nanam padi aja apa tidak mengejar jumlah, tidak menjual kuantitas, tapi kualitasnya bisa ditahan sampai 40 tahun, 50 tahun. Berdasarkan itulah hitungan itulah yang masih dipakai karena untuk menselaraskan, untuk menyeimbangkan makhluk-makhluk yang diciptakan sama Allah termasuk bumi dan langit dan seisinya itu. Karena tadi disebut
diperlakukan seperti kepada manusia, dan di situ juga mengandung unsur kehidupan. Padi itu kehidupan. Jadi tidak mungkin memperjualbelikan kehidupan. Intinya tidak boleh diperjualbelikan. Sifatnya hanya konsumtif. Itu pamali istilahnya. Kalau misalkan ada warga adat yang melanggar itu, rasa tobatnya di adat itu paling tinggi kalau udah membunuh karakter. Seperti tadi memperjualbelikan. Seolah-olah ada pembunuhan karakter itu sendiri. Yang digurui sama Abah untuk menanam padi itu yaitu dari bintang. Ada 2 bintang yang digurui. Bintang kerti sama bintang kidang. Di mana-mana ada kerti gerak turun besi istilahnya. Kalau ada kidang turun kujang, artinya tidak melihat cuaca. Kalau udah ada 2 bintang itu tadi, itu Abah akan melaksanakan. Jadi sangat mudah kalau di sini. Karena memperlakukan padi itu sendiri seperti kepada manusia. Kalau untuk leit khusus memang. Yang paling utama itu ngambil kayunya dulu. Kita tidak lepas dari harus ada ritual. Ritual tadi minta ya kayu itu sukarido dipakai. Untuk bentuknya saja mungkin sekarang sama Abah dilihat bentuknya kenapa harus gitu. Kenapa harus ada hambalan itu. Itu mengandung juga arti dari 4 ke 5 pancar. Sesungguhnya makhluk yang diciptakan di muka bumi itu dari yang 4. Dari yang putih, dari yang kuning, dari yang merah, dari yang hitam. 5-nya yang punya, yang menciptakan. Begitu pun leit. Kapasitas ini leit si jimat itu sendiri, isinya sampai ke lambaran atas itu 3.000 untuk seukuran leit si jimat ini. Tapi bervariasi, disesuaikan dengan pendapatan warga. Kalau misalkan apa ini leit si jimat bisa kapasitas 3.000 itu karena ada ngalung dari warga. Kalau kecil kan nanti harus bikin lagi artinya besar. Abah bisa menyimpan padi ya, bukan beras, padi di dalam lumbung itu sendiri bisa 40 tahun, bahkan lebih. Kenapa? 3 tadi dijaga, di rumah, dirawat, di luar. Coba kalau masuk, enak. Musim hujan, suhunya sekian. Musim kemarau, sama. Padahal tidak pakai apa-apa, alam aja udah. Bahannya dari kayu, bambu, ijuk, atap rumbia. Seperti itu. Jadi kalau kita balik kepada alam, insya Allah kita akan selamat. Nah, khusus leit itu kan lumbung pangan kira-kira kan gitu ya. Nah, kenapa kok itu ditetapkan sebagai warisan budaya nasionalis? Saya kira kan itu sangat penting bahwa nenek moyang kita dulu sebenarnya mempunyai pengetahuan yang cukup bagus tentang berbagai hal. Nah, khusus tentang lumbung pangan tadi, sebenarnya karena pengetahuan kita juga, pengetahuan masyarakat tradisional kita bahwa kita mesti melakukan konservasi atau pelindungan terhadap sumber pangan kita. Dengan adanya perubahan iklim, bencana macam-macam adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Sinar Resmi dengan leitnya contoh yang cukup bagus dalam pelindungan terhadap sumber pangan yang digunakan oleh masyarakat sekitarnya. Nah, ini bayangkan gitu ya Pak ya, kalau setiap desa itu lumbung-lumbung pangan itu ada semua gitu kan, kita tidak pernah mikirin tadi tentang paceklik dan lain sebagainya, tidak impor beras,
dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya membangun kebudayaan itu kan prinsipnya kita membangun ekosistem dan gotong royong. Jadi tidak bisa kita membangun kebudayaan itu kok sendiri gitu. Jadi desa selain sebagai lumbung pangan juga lumbung budaya, itu yang penting. Jadi desa adalah lumbung budaya dan tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri harus kita berdayakan. Apa sih tugasnya pemerintah daerah? Misalnya dia tetap melindungi, kemudian juga mengembangkan, misalnya sebagai pusat-pusat pembelajaran, kan gitu. Ketika dia dimanfaatkan bisa menjadi ketika lumbung budaya atau lumbung desa tadi, lumbung pangan, itu anak-anak misalnya belajar ke situ tentang kearifan lokal. Jadi kan anak-anak kita ketika dia besar nanti, dia paham, mempunyai ketahanan budaya yang cukup kuat. Kiri sana. Yes. Allah. Kalau dari sisi spiritual, tentu saja pada masyarakat yang sangat menggantungkan diri pada alam, itu mereka memiliki yang namanya situasi tidak menentu, uncertainty-nya cukup tinggi. Nah, pada situasi di mana teknologi masih terbatas dan uncertainty-nya tinggi, maka yang biasanya berkembang ada hal-hal yang terkait dengan kepercayaan atau keyakinan pada kekuatan-kekuatan di luar diri manusia. Nah, kekuatan di luar diri manusia itu biasanya kita sebut sebagai kekuatan supernatural. Bagaimana mereka memodifikasi kekuatan-kekuatan supernatural tadi agar dalam tanda kutip membantu kehidupan mereka, memastikan bahwa kehidupan mereka akan baik-baik saja. Tentu ketika bertani mereka memerlukan teknologi, tapi teknologi dalam memodifikasi alam itu bukan sesuatu yang utama dalam proses bertani mereka. Yang lebih utama adalah bagaimana mereka menjaga keselarasan dengan alam. Nah, caranya adalah dengan kita pertama tetap hidup selaras dengan alam ini. Kedua, mereka yakin bahwa apa saja yang ada di alam itu memiliki jiwa, ya, memiliki spirit. Dan kita harus bisa meyakinkan spirit-spirit yang ada di tanah, ada di air, ada di pohon, ada di gunung barangkali untuk nanti berbuat baik kepada kita. Ya, jadi ada salah satu teori di dalam antropologi yang mengatakan bahwa ritual-ritual itu selain merupakan tanda syukur, ya, setelah keberhasilan yang kita lakukan, tapi biasanya sebelumnya adalah semacam permohonan izin, ya, pemberitahuan kepada spirit-spirit yang menjaga alam tadi, sehingga mereka bisa tetap berbuat baik kepada kita, melimpahkan segala kebaikan kepada kita. Offering atau sesaji yang diberikan itu boleh dianalogikan sebagai semacam harga yang harus kita bayar. Kadang-kadang orang mengatakan itu semacam suap, ya, kepada spirit-spirit agar mereka bisa berbuat baik kepada kita manusia. Baik dalam arti tidak menurunkan bencana, ya, tidak ada kekeringan, tidak ada kebanjiran, tidak ada hama dan sebagainya, ya. Jadi relasi itu diwujudkan, relasi antara manusia dengan spirit, ya, dengan para penguasa alam ini diwujudkan dalam bentuk ritual. Jadi itu adalah bagian dari filosofi mereka yang dekat sekali dengan alam. Itu bukan sekedar ungkapan bahasa semata, tapi itu adalah cerminan bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi alam dan bagaimana mereka menghadapi ketidakpastian ini, ya, dengan cara sebenarnya menyerahkan diri kepada alam. Tapi kemudian implikasinya adalah mereka sangat menjaga kalau sekarang konsepnya adalah kelestarian alam.
Tantangan di Sirna Resmi dan Cipta Gelar dan Cipta Mulia adalah saat ini mereka belum mempunyai kepastian hukum. Belum ada perda ataupun SK Bupati yang mengakui dan melindungi keberadaan mereka. Nah, untuk itu saat ini misalnya di Sirna Resmi itu kan masih masuk dalam kawasan taman nasional ya, hutan-hutan mereka. Cipta Gelar juga demikian. Nah, inilah yang harus segera dibereskan. MK 35 menyatakan bahwa undang-undang dasar mengakui hak masyarakat adat atas wilayah adatnya dan di dalamnya termasuk hutan adat. Nah, yang selama ini menjadi persoalan adalah karena sebagian besar wilayah-wilayah adat itu masih diklaim sebagai hutan negara. Intinya gini, adat menunjuk lahan itu hanya lisan, bukan tulisan. Karena di dalam hukum adat itu tidak ada hukum tulisan, berdasarkan hukum lisan. Yang tidak akan ketemu antara hukum tulisan sama hukum lisan itu ya susah. Hukum lisan untuk dijadikan hukum tulisan karena adat juga punya aturan tersendiri. Sebelum di TNGHS, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, itu kan perum dulu. Kalau dulu pembagian secara perum itu enak, ada istilah pancang di sini. Warga boleh mempergunakan itu tempat yang ada di perum. Tahun 92 ya, ada Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan aturannya, ada zona inti, zona rehabilitasi, zona sosial, zona ekonomi, seperti itu. Dari aturan itu, keluarlah Undang-Undang 41 tahun 99 yang menentukan tentang hutan. Dari 40.000 hektar ya, pindah ke keputusan Menteri 175 2003 ke 113. Inilah yang harus segera dibereskan. Kalau ada perdanya atau SK Bupatinya segera dipetakan, biarkan kalau 3 kasepuhan ini Cipta Mulia, Sirna Resmi dan Cipta Gelar untuk memutuskan mereka akan mengajukan misalnya pengakuan seperti apa yang diinginkan. Dan kemudian nanti karena 3 kasepuhan ini adalah satu kawasan, mereka bersaudara dari satu keluarga yang sama, jadi mestinya memang pengelolaannya 3 kasepuhan ini dilakukan secara bersama-sama oleh kasepuhan. Nah, menjadi sangat penting tanahnya itu karena tadi itu saya menyebutnya sebagai wilayah yurisdiksi, di mana seluruh aturan-aturan adat berlaku, hukum adat berlaku, menjadi tempat untuk hidup, tempat untuk terus memastikan bahwa yang disebut sebagai budaya benda dan budaya tak benda itu masih tetap ada. Kalau wilayah adat kemudian dijual, dan khususnya bagi wilayah-wilayah yang tidak punya perlindungan hukum, itu menjadi sangat rentan untuk terjadi perebutan perampasan wilayah adat, dan tadi itu akan menghilangkan segala yang kita sebut budaya benda, budaya tak benda. Mungkin suatu saat ada masyarakat adat, ada budaya benda dan tak benda yang kemudian hanya bisa kita lihat rekamannya di museum. Ya, ini tuh padi salak tuh ada bulunya. Hampir sama dengan ini tapi beda nama. Kalau yang ini parebangban. Ini ketan cikur. Ketan cikur. Tuh ada bulu juga. Jadi ada yang bulu panjang, ada bulu sedang, ada bulu pendek. Ini abang ngambil tidak semuanya. Kalau udah ada lahan yang buat 68 seperti ini, nanti tidak akan tercampur sama yang lainnya. Misalkan kayak ini padi salak, 1 loit padi salak.
ya kan? Terus Bang Ban satu loit, Bang Ban semua. Kalau sekarang tercampur. Mau ke depan itu jadi dimuseumkan semacam jadi untuk mengedukasi anak cucu kita ke depan. Kalau sekarang di lumbung itu semua jenis padi itu ada di situ. Nanti ke depan kayak seri kuning kayak itu. Iya, makanya kita ada program pokok-pokok pemajuan desa. Jadi desa diharapkan dengan artinya kerjasama antara lurah atau kepala desa dengan masyarakat komunitas membuat pokok-pokok pembangunan kebudayaan desa. Kan ada PPKD kabupaten kota dan provinsi. Nah ini level mikro di desa itu karena tadi seperti saya katakan desa itu mempunyai keunikan masing-masing. Nah bayangkan kalau setiap desa mempunyai pokok-pokok itu maunya kemana nanti arahnya kemana itu saya kira bisa berjalan bersama-sama. Memang keberadaan Leit lah ini ya sangat strategis sekali kan, ini sebagai wujud pertama kegotong royongan gitu ya, di mana Leit itu tidak milik perseorangan tapi milik bersama gitu ya. Nah menanggapi pernyataan dari Abah Asep dari Sinar Resmi untuk beliau berangan-angan untuk membangun sebuah museum tentang padi sebagai varietas unggul. Nah ini Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat sangat mendukung sekali gitu, dan ke depan gini Direktorat KMA akan melakukan dialog-dialog untuk menjajaki gitu dengan Kementerian Pertanian, karena di Kementerian Pertanian ini juga ada museum membuka ruang kemungkinan dibangunnya museum gitu ya di in situnya, yaitu di wilayah tempat Sinar Resmi itu sendiri. Nah ini terus bagaimana tempatnya, bagaimana konsepnya. Nah ini akan kami tindak lanjuti gitu di tahun-tahun berikutnya ini, tahun 2021-22 ini. Semoga harapan Abah Asep ini bisa terwujud, karena penyelenggaraan museum ini bersifat kekhususan gitu ya, kekhususan berkaitan dengan tanaman varietas unggul khususnya padi, dan ini merupakan merupakan beririsan dengan tugas fungsi Kementerian Pertanian juga gitu. Nah, sehingga dengan kita melalui komunikasi bersama dengan Kementerian Pertanian atau kementerian lain dan juga dukungan dari NGO gitu, sehingga bisa terwujud konsepnya.